Apa? Kan Allah itu cinta kepada para nabi, para rasul, kan, para abdal, para aulia. Kan harus ada ujian dulu. Kan nggak sekonyong-konyong langsung mereka langsung jadi kekasih Allah, enggak lah, ngena amat gitu. Tapi melalui ujian-ujian itu, nah disitulah hati itu lulus uji apa enggak. Kalau lulus uji berarti dia tetap jadi kekasih Allah Ta'ala. Kalau tidak? Kalau tidak lulus uji ya berarti masuk kepada tadi, ya syirik, kemudian maksiat tadi ya. Uji ini, yang lulus uji ini, ya nanti kondisi hatinya itu akan bersih. Dan ketika bersih otomatis dia bisa melihat, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, atau melihat tajalinya Allah Ta'ala yang hati ini merupakan perumpamaannya adalah sebagai cermin. Cerminnya itu bersih. Jadi kalau kita makainya sekarang ini, hati kita ini kan kotor ya. Jadi hati itu cermin hati kita itu seakan-akan masih ada catnya itu, cat hitam itu. Sehingga harus diamplas, digosok, disikat, dicuci, dibilas segala macam sampai bersih. Ketika bersih, nanti kita ini bisa melihat tajallinya Allah Subhanahu wa taala, tajalli af'al, tajalli dzat, tajalli sifat. Bukan berarti Allah tidak mampu dalam saat sesingkat hati itu menjadi bening, karena kan hati itu makhluk. Iya. Diciptakan dia oleh Allah. Keberadaannya untuk menampung aspirasi Allah kan gitu. Iya. Kalau bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'lim nafil intifa' dzakru wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hatala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. An-nuru al-wahid wal-ishrun fi mukalamati iblis alaihi la'an. Qala al-Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Futuhul Ghaib. Dan qala an-nurul wahidu utawi ikut cahaya kang nomor 1 wal ishruna lan 20 21 fi mukalamati iblis ing dalam mukalamah, omong-omongan atau ngobrol iblis alaihi la'an, alaihi ku tetap yang atas iblis salanatu ta'ala. Faqala radhiyallahu anhu ra'aitu iblisa, ra'aitu ningali sapa ingsun iblisa ing iblis alaina kang den laknat fil manami ing dalem mimpi. Wa ana lan halau ta ingsun iku fi jam'in, iku tetap ing dalem kumpulan kathirin kang akeh. Pahamam tu mongko nanti ya. Najak sapa ingsun bi qatlihi kelawan mateni iblis. Faqala mongko ngucap sapa iblis li kedua ingsun la'anahullah. Fahamam tu. Hamam tu ya. Sanes fahamam tu. Oh iya, fahamam tu ya. Faqala mongko ngucap sapa iblis li kedua ingsun la'anahullah. Lima taqtuluni. Lima krono apa taktuluni mateni sapa sira ing ingsun. Wa ma lan iku apa dzambi utawi dosa ingsun injara nalikane lumaku apa al qadaru qadar bisyari kelawan ka'lana. Fala aqdiru ughayyiruhu, fala aqdiru mongko ora kuasa sapa ingsun ughayyiruhu ngerubah sapa ingsun ing qadar. Ilal khairi maring kebagusan wa angkuluhu lan mindah sapa ingsun wa angkuluhu hamzahnya hamzah qata. Wa angkuluhu lan mindah sapa ingsun ing qadar ilaihi maring khair. Wa in jaron lamun lumaku apa qadar bil khairi kelawan kebagusan fala aqdiru ughayyiruhu, fala aqdiru mongko ora kuasa sapa ingsun ughayyiruhu ngrubah sapa ingsun ing
khair ila syarri maring kaalana. Wa angkuluhu lan mindah sapa ingsun ilahi maring syar. Payusain mongkon dindi suwi-wiji biadi iku tetep ing dalam tangan ingsun. Wa kanat lan ana apa suratuhu gambare atau bentuke setan iku ala suratil khunasa atau khunasa, jamaknya khunsa itu yang atasnya bentuknya khunsa. Khunsa itu seorang manusia yang memiliki dua alat kelamin langsung, laki-laki dan perempuan. Baga purus dari jawabannya. Nah, itu. Layyinal kalam, lembut omongane. Masnunal wajhi, masnunal wajhi. Mulammasahu, ya lembut, bagus wajahnya. Fihi taqatu sya'rin, fihi ikut tetep ing dalam wajah taqatu sya'rin utai pira-pira. Taqat eta. Taqatu sya'rin, taqam kekuatan. Jam utak mana halaqat lingkaran bulu fi dzaqanihi yang dalam janggote setan atau iblis. Haqir surah hina bentuknya, zamimal khilqah ala khilqah bentuknya. Wa ka'annahu lan kaya dene kaya temen setuhne setan iku tabassama iku mesem sapa iblis fi wajhi yang dalam wajah ingsun tabassuma khajalin kelawan meseme ketakutan wajalin lan takut wedi. Wadzalika nanti mengkono mimpi iku fi lailatul ahad iku malam minggu tsani asyara tanggal 12 Dzulhijjah bulan Dzulhijjah sanata sita asyarata wa khamsumiatin tahun 516. Jadi sebelum Tuan Syekh itu menjadi atau memegang kendali di Madrasah Qadiriyah. Jadi pada suatu hari dalam nur yang ini ya, dalam bab ini, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bermimpi ketemu dengan iblis alaihi la'nah. Di mimpi dan beliau itu berada dan Syekh Abdul Qadir itu berada pada segerombolan orang. Saya melihat iblis, maka saya ingin membunuhnya. Dan iblis pun menjawab, kamu ngapain ngebunuh saya? Dosa saya apa? Ketika qadar, takdir itu takdir dengan keburukan, ya maka saya tidak akan mampu untuk merubahnya kepada kebaikan dan saya pindahkan kepada yang nggak bisa itu. Begitu juga sebaliknya, wa in jara bil khair fala aqdiru ughayyiruhu ila syarr wa anquluhu ilaihi fa yusya'in biyadi. Begitu juga sebaliknya, ketika kebaikan itu sudah menjadi sebuah takdir, berlaku takdir di situ, maka saya juga sama nggak akan mampu merubahnya kepada keburukan dan saya memindahkannya kepada keburukan. Maka di tangan saya itu ada apa? Saya punya kekuasaan apa? Itu. Wa kanat suratuhu ala suratil khunasa. Dan bentuk dari iblis itu yang dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bentuknya adalah bentuknya khunsa, bencong. Kalau bencong kan lah, ya gimana ya? Kalau bencong bukan sih. Jadi laki bukan, cowok bukan. Dan memang dia itu memiliki dua alat kelamin. Laki-laki punya, ini punya. Nah sementara bencong kan laki-laki cuman ininya kayak cewek. Atau cewek kayak cowok gitu kan, bencong. Khunasa. Nah, terus bentuknya kayak itu, khunsa, omongannya lembut, wajahnya lembut, tapi di wajahnya itu ada, di jenggotnya itu ada takon jenggot ya, dagu. Di dagunya itu ada lingkaran bulu di situ. Bentuknya jelek, ya kan? Haqir surah hina. Bentuknya damimal khilqah jelek, bentuknya. Nah, pas dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani wa ka'annahu tabassama fi wajhi, dia nyengir apa? Mesem. Tabassama khajalin. Tapi mesemnya itu mesem ketakutan.
Dan itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani di malam Minggu, ya malam Minggu berarti luar setan kayaknya. Malam Minggu, pas malam Minggu ya Pak. Tanggal 12 Dzulhijjah tahun pengen jalan-jalan. 516. Hotel itu udah pada penuh. Ah. Allah la dilikul khair. Ini apa? Kalau penjelasannya mah tentang ini sih, apa proses kejadian manusia ya. Proses kejadian manusia. Nggak terlalu di mutol aja nih ya. Ya. Jadi di situ yang jadi pokoknya mah oke. Yuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya. Terus fa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa idra' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulul jannah. Fa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa idra' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali nar fa yadkhulaha. Itu sih lebih kepada qada-qadar itu, artinya ya meskipun setan ya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai seseorang yang selalu berbuat buruk, ya nggak bakalan bisa dirubah karena setan pun tidak memiliki kemampuan untuk merubah takdir. Setan pun tidak mampu untuk merubah takdir dari yang jelek ke yang baik atau dari yang baik yang jelek atau kebalikannya, ya nggak bisa. Itu mah di luar kemampuan setan itu mah. Makanya siapapun nggak bakalan bisa. Dan Pak Yusyai'in biyadi, punya kekuatan apa saya ini, kata setan. Lalu kenapa selalu dikambing hitam kan sama ini? Ya kan namanya di mana-mana Kiai, yang berbahaya itu pembisik. Itu misalnya. Tetangga itu punya singkong. Kamu kan sekarang lagi begadang, daripada iseng lapar nih malam-malam, tuh singkong tuh. Yang ngerjain siapa? Makanya kalau di surat An-Nas, alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Ini kan yang membisiki dalam hati manusia. Membisik doang. Dia kerjaannya nggak bisikin aja. Iya, tapi kompor, nggak bisa, kompor doang. Nah, makanya kan siapapun itu, tokoh segede apapun, ketika pembisiknya itu orang-orang yang julid mah, tetap dia mah terprovokasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Pembisiknya malah lari ngumpet. Nah itu menjadi masalah. Lanjut. An-Nur Tsani wal Ishrun. Tapi ikut cahaya kang kaping loro wal Ishrun 20 rolikur fil ibtila'i yang dalam ibtila ujian ala qadril iman yang atasnya kadar keimanan. Wa qala radhiyallahu anhu la yazalullahu ta'ala, la yazalu orang gingsir-gingsir sapa Allah Ta'ala iku yabtali nurunaken balai sapa Allah abdahu ing hambani Allah al-mu'mina kang mukmin ala qadri imanihi yang atasnya kadar keimanan. Paman aduma imanuhu, paman mongko tuwi sapane wong aduma kang agung apa imanuhu wa kabura lan gede apa iman wa tazayada lan semakin nambah apa imanuhu aduma mongko agung apa balauhu ujian cobaane man. Ar-rasulu ta rasul iku balauhu utawi balaine rasul iku adamu luwih agung min balain nabi tinimbang balain nabi. Lana imanahu adamu karena temestuhna imanina rasul iku adamu luwih agung. Wa nabiyyu lan utawi nabi balauhu iku utawi balae nabi ku adamu luwih agung min balail badali saking balae tinimbang balae badal wali abdal. Balaul badalan utawi balae badal iku adamu luwih agung min balail wali saking balae wali. Kullu wahidin ala qadri imanihi wa yaqinihi. Kullu wahidin utawi saben-saben wong suci iku ala qadri imanihi iku tetep ing atase kadar keimanane wahid kullu wahid wa yaqinihi lan yakinane kullu wahid. Wa aslu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna tamassuhna kita ma'asyiral anbiya sekabe pira-pira nabi iku asyadun nasi iku wong kang paling banget te menungso apane balaan ujiane tumal amsala mengko nuli-nuli kang paling serupa balam salu mengko nuli kang paling serupa. Fayudimu mongko ngakalaken sapa Allah Ta'ala al-balaa ing ujian lihaula isadatil kiram
mari mengkono-mengkono pimpinan-pimpinan kang mulya hatta yakunu sehingga ana sapa as-sadatul kiram abadan ing dalem selawase fil hadrati iku tetap ing dalam hadrah posisi atau tadi kondisi kerohanian wala yaghfalu lan ora padha lali sapa as-sadatul kiram an liqadati saking kesadaran li'annahu karena temestune Allah iku yuhibbuhum demen sapa Allah ing as-sadatul kiram fahum ahlul mahabbah fahum mengkau tai as-sadatul kiram iku al-mahabbah mahbubul haq kang den demeni Allah al-muhib wal muhibbu abadan lan hal ya wong kang demen abadan ing dalem selawase iku layak taru ora milih sapa muhib ba'da mahbubihi bu'da mahbubihi ing adoh ngadoi kekasih bu'da. Terus fal bala'u mengkotai bala iku khotofun atau khitofun atau khotofun khutofun biqulubihim al-khutaf bil fathah asyaitan bidhammi khu kalau khotaf itu syaitan artinya kalau dengan dhammah itu at-ta'ir awil hadidah al-muwajjah atau besi yang bengkok yakhtatifu kalqaw yakhtatafu bihi syai' wa yajma' ala khatatif kata fil wal akhir wal munasib huna itu khutafun jadi yang apa ya yang menyergap gitulah iku khutafun iku nyergap li qulubihi maring pira-pira atine as-sadatul kiram wa qaidun lan rantai linufusi maring pira-pira nafsune as-sadatul kiram lan qaidun rantai. Nah, tali atau rantai lah. Yamnauhum kang nikah apa qaid anil maili saking condong ila ghairi matlubihim saking saliyane panyuprihe as-sadatul kiram masukuni lan tenang warukuni lan condong ila ghairi khaliqih maring saliyane penciptane as-sadatul kiram. Wa idza dama dzalika. Wa idza dama nalikane kekal apa dzalika mengkono-mengkono balai di hakihim ing dalam hake as-sadatul kiram zabat mengko Anjur sanes bisa ajur sih dapat mengko cair bisa atau lebur bisa lebur apa huwiyatuhum apa huwiyah non kemarin tuh pohon baik huwiyah status apa huwiyatuhum statusnya as-sadatul kiram mangkasarat lan dipecah pun fusum pira-pira nafsune as-sadatul kiram wa tamayazalan dadi beda apa lahaku kebenaran minal batil saking kebatilan fatanzawi mangko nyingkir apa syahwatu pira-pira syahwat fatanzawi ya kalau di naskah lain fatazulu asyahawatu fatanzawi mangko nyingkir apa syahwatu pira-pira syahwatu laradatu lan pira-pira keinginan wal mailu lan condong ila ladzati maring pira-pira kelezatan wa rahat lan pira-pira kerehatan dunia ing dalam dunia wal ukhra akhirat bi ajmaiha lan sakabehe dunia wa ukhra ilama maring barang yali kang apa yali nyandingi apa ma nafsa ing nafsu wesiru lan dadi apa sukunu ketenangan ila wa'dil haqqi maring janjine Allah taala waridho lan maring ridho bi qadaihi kelawan qadai Allah taala wal qanaati lan qanaah bi ataihi kelawan peparingi Allah wasabri lan sabar ala balaihi ngatasi ujiannya Allah wal amni lan ngerasa aman min syarri khalqi saking kaalanane makhluk Allah ilama muka barang yali kang nyanding ya apa ma'al qalbi ing ati fatakwa mongko dadi kuat apa syauqatul qalbi apa kekuatan ati fatasiru mongko dadi apa wilayah tu kewalian al jawarihi yang ngatasi pira-pira anggota ilahi kemaring Allah
Lian al balaa kron temestune bala iku yuqawi nguataken apa bala al qalba ing ati wal yakin lan keyakinan wa haqiqan lan tepaken apa bala al iman ing iman wa sabr lan sabar. Wa yudhifu lan ngapesaken apa bala nafsa ing nafsu al hawa lan hawa. Liannahu kron temestune kelakuan kulama tatkalane saben-saben barang wasala tumeka apa alamu rasa nyeri rasa sakit wajadalah nemu wawujidalah dan temu minal mu'mini saking mu'min apa asabruk sabaran waridho lan ridho wa taslim li fili rabb maring wa taslim lan pasrah li fili rabb maring perbuatane Allah radhiya mangko ridho sapa rabb pangeran anhu saking mu'min wa syakaruhu lan nyukuri sapa Allah ing mu'min huwa ya Allah faja'ahu mangko nekani ing mu'min apa al-madadu anugerah wa ziyadatu lan tambahan wa taufik lan taufik. Kalau Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Wa in taharrakat wa idza taharrakat lan nalikane gerak apa nafsu-nafsu bitala bi syahwatin kelawan nyupres syahwat min syahwati saking pira-pira syahwati nafsu waladzatin lan siji keledatan min ladzat saking pira-pira keledatan nafsu minal qalbi saking ati fa ajabaha mangko ngejawab ing syahwat apa al qalbu ati ila matlubiha maring kang den suprehe nafsu zalika ya mungkon matlub min ghairi amrin minallah saking saliyane perintah saking Allah wa idza wa idnin lan saliyane izin minhu saking Allah hasalat mangko hasil bidzalika kan mungkon ijabatul qalb apa ghaflatun kelalaian anhu saking Allah wa syirkun lan syirikan wa maksiatun lan maksiatan fa ammahuma mangko ngerataken sapa Allah ing syirik wal maksiat Allahu Allah Ta'ala bil khidlani kelawan kehinaan wal balaya lan balaya wa taslitil haqlan nguwasaaken makhluk wal auja'i lan pira-pira lapar wal amrad lan pira-pira penyakit fa yanalu mongko merkulih sapa kullu wahidin apa saben-saben siji minal qalbi nyatane saking ati wa nafsil nafsu hadzuhu ing bagian kullu wahid min dalika saking mengkono-mengkono al khidlan wal balai fa illam yujib mongko lamun orang jawab sapa al qalbu ati nafsa ing nafsu ila matlubiha maring kang den supre nafsu hatta yatiyahu sehingga nekani ing qalb apa al idin min kibalil haqqi saking arah Allah Taala bi ilhamin lan ilham fi haqqil auliyai ing dalam hakik pira-pira wali wahyu sarihin kang jelas fi haqqil mursalin ing dalam hakik pira-pira kang den utus wal anbiya lan pira-pira nabi fa amila dzalika fa amila mongko kawi sapa ati dzalika mengkono amar atau ilham atau an krono peparing aumanan utawa pencegahan ammahuma kang ngerataaken ing atau mana sapa Allah Ta'ala birrahmati kelan rahmat wal barakatin barakah wal afiatin kesehatan wa ridwan ridha wa nur lan cahaya wal ma'rifatin kema'rifatan wal qurbi lan peparing walagina lan sugih wassalamat lan selamat minal afat sing pira-pira penyakit wa nasri lan pertolongan ala ada yang ngatasi pira-pira musuh fa'alam dzalika fa'alamu rasul dzalika mengkono madkur wahfat lan ngreksa sapa sira wahdar lan ati-ati sapa sira al bala yang bala jiddan kelan banget fil musaraati ing dalam cepet-cepetan ila ijabatin nafsi maring ngejawab nafsu wal hawa nafsu bal tawaqquf balik tawaqquf mandek sapa sira wa taraqqab lan nunggu-nunggu sapa sira fidzalika ing dalam mengkono-mengkono wahdar minal bala itu bala idzanal maula wa taraqqab idzanal maula ing izine pangeran fataslam sehingga selamat sapa sira di dunia ing dalam dunia wal uqbal akhirat insyaallah. Nah ini tentang bahwa kadar ujian seseorang itu disesuaikan dengan kondisi atau kadar keimanan. Makanya Allah Ta'ala itu menguji para nabinya, para rasulnya dengan ujian yang tidak biasa diturunkan kepada selain mereka. Kata Tuhan, "Syalla yazalullahu ta'ala yabtali abdahul mu'min ala qadri imani." Allah itu selalu memberikan atau menurunkan ujian atau cobaan musibah kepada hambanya yang beriman itu sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya tinggi, imannya besar, imannya tambah gede, tambah kuat, maka ujiannya pun sama akan besar.
Rasul, ar-rasulu bala'uhu a'dham min bala'in nabi. Rasul itu balanya lebih besar daripada balanya nabi karena imannya lebih besar. Dan nabi itu balanya lebih besar daripada balanya wali abdal. Wali abdal itu lebih besar balanya daripada balanya seorang wali yang bukan abdal. Jadi kullu wahidin ala qadri imanihi wa yaqinihi. Semuanya itu ya disesuaikan dengan kadar keimanan dan keyakinannya. Kenapa bisa terdapat kesimpulan seperti itu ya? Karena memang dalam sebuah hadis, inna ma'asyiral anbiya'i asyadun nasi bala'an tumal amsal fal amsal. Kami ini para rasul, para nabi, itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Terus tumal amsal, kemudian orang yang paling mirip dengan kita. Ya kalau rasul ya nabi, ya. Tumal amsal, fal amsal. Fal amsal berarti ya setelahnya, golongan setelahnya yang derajatnya itu tidak lebih tinggi dari nabi, yaitu wali abdal dan seterusnya sama itu. Makanya ujian apapun, cobaan apapun yang menimpa manusia itu berarti iman kita sedang diuji. Itu sampai sejauh mana keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Oleh karenanya fayudimullahu ta'ala al-bala'a li haula isadatil kiram hatta yakunu abadan bil hadrati wa la yaghfalu anil yaqadah. Jadi Allah Ta'ala itu mengekalkan bala atau ujian pada para hamba-hambanya, para kekasih-kekasihnya, agar mereka itu selama-lamanya itu bisa memiliki kondisi spiritual yang kuat, berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak lalai dari kesadaran, supaya secara terus-menerus mereka itu dalam keadaan sadar. Ya karena ini annahu yuhibbuhum, Allah Ta'ala itu mencintai mereka. Dan fahum ahlul mahabbah, mereka itu adalah orang-orang yang dicintai. Mahbubul haq, orang-orang yang cintai Allah. Oke. Wal muhibbu abadan la yakhtaru bu'da mahbub. Sementara orang yang mencintai itu dia tidak akan memilih jauh kepada atau dari orang yang ia cintai. Nah, sehingga salah satu dari bentuk agar para kekasih Allah Ta'ala itu semakin dekat dengannya, maka diturunkanlah ujian atau cobaan ini. Fal bala'u khuttafun liqulubihim, maka bala itulah yang membuat hati mereka itu disamber gitu. Wa qaidun linufusihim, juga ikatan atau rantai bagi nafsu-nafsu mereka. Faidadama dzalika fi haqqihim zabat huwiyatuh. Ketika hal itu sudah ajak, sudah kekal di dalam diri mereka, kan? Tadi faidadama lewat. Pokoknya nufusim yamna'uhum, di mana bala ini mencegah mereka untuk condong kepada selain pencarian mereka. Yang tali atau ikatan yang mencegah mereka untuk as-sukun war rukun, untuk tenang dan untuk condong kepada selain kekasih mereka atau pencipta mereka. Nah, sehingga wadadama dzalika fi haqqihim zabat huwiyatuhum wa kasarat nufusuhum wa tamayyazal haqqu minal batil. Nah, ketika kondisi seperti ini itu terus-menerus ada, nah status mereka nanti akan lenyap. Ya, artinya mereka sudah tidak merasa, tidak ada egoisme lagi, tidak ada ananiah lagi. Tuh. Nafsu mereka pun pecah. Dan antara kebaikan dan keburukan itu akan terlihat jelas. Sehingga batan zawis syahwat, sehingga syahwat itu akan menyingkir. Wal iradat, keinginan manusia pun menyingkir. Wal mail ila ladzati war rahat, dan condong kepada kelezatan-kelezatan, ketenangan-ketenangan, kesantaian-kesantaian baik dunia dan akhirat semuanya. Sampai ila ma yalin nafsa, sampai kepada yang mendekati nafsu. Oke, ma yalin nafsa, kumaha tanzali ukhra bi ajmaiha ila ma. Jadi nafsunya, syahwat dan nafsu ya, yang masih melekat. Nah, ila ma yali nafsa, suatu yang masih melekat pada nafsu, itu pun juga akan
akan lenyap pada akhirnya. Sehingga wa yasiru as-sukunu ila wa'dil haqqi azza wa jalla war ridha bi qada'ihi wal qana'ati bi 'ata'ihi was sabri ala bala'ihi wal amni min syarri khalqihi ila ma yalil qalb. Nah, setelah itu dia akan tenang dalam menunggu janji Allah Ta'ala. Ridho dengan ketentuan Allah, menerima pemberiannya, sabar atas cobaannya, ujiannya, dan merasa aman dari keburukan makhluk-makhluknya. Sampai perasaan itu kepada hati. Tadi kan nafsu dulu, kemudian sekarang ke hati. Jiwa, sekarang ke hati. Sehingga ketika sudah nyampe hati, fataqwa syauqatul qalb. Sehingga syaukah atau kekuatan itu sampai pada hati, maka fatasirul wilayatu alal jawarih ilaihi, sehingga kekuasaan atas anggota badan itu ada pada qalbu. Li'anal bala'a yuqawil qalba wal yakin, ya karena ujian Ilahi itu maring kolbu ya? Pelan? Ilahi maring kolbu. Li'annahu kullama wasala al-alamu, ya karena setiap kali rasa sakit itu sampai. Lewat ya, annal bala yuqawil. Oh, li'anal bala'a yuqawil qalbu yakin. Oh, ya hakikul iman, dan bala juga itu menetapkan keimanan. Keimanan, kesabaran, wa yud'ifun nafsa wal hawa, dan bala itu bisa melemahkan nafsu dan hawa. Kenapa? Li'annahu kullama wasala al-alamu, ya karena setiap kali rasa sakit itu sampai. Wa wujida minal mu'mini as-sabru war ridha wa taslim li fi'lir rabb, dan dari mukmin itu ditemukan ada sabar, ada keridhaan. Dengan tekinya orang ngomong ya. Emang bawaannya ini, bawaan ngaji. Bahasa nanti kurang ya. Ada kesabaran, ada keridhaan, ada kepasrahan kepada Allah Ta'ala atas perbuatan Allah. Maka apa perlakuan Allah? Radiyar Rabbu anhu, maka Allah itu akan meridhoi dirinya. Wa syakarahu huwa, dan Allah Ta'ala akan bersyukur kepadanya. Maka faja'ahul madadu wa ziyadatu wa taufiq, maka limpahan-limpahan kerohanian, tambahan kerohanian, taufik untuk mencapai kualitas kerohanian yang tinggi itu akan dia dapatkan. Ya, karena dalam sebuah ayat, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan pada kalian. Nah, tapi sebaliknya, wa idza taharrakatin nafsu bi talabi syahwatin min syahawatiha wa ladzatin min ladzatiha minal qalb, fajabahal qalbu ila matlubi hadzalika min ghairi amri min Allah wa idnin minhu, hasalat bidzalika ghaflatun anhu wa syirkun wa maksiyatun. Ketika nafsu itu bergerak untuk mencari syahwat dari syahwat-syahwatnya, untuk mencari kelezatan dari kelezatannya dari hati. Kemudian hati ini menjawab nafsu itu atau menurutilah keinginan nafsu tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada izin dari Allah, maka yang terjadi adalah hasalat bidzalika ghaflatun anhu, maka terjadilah kelalaian, kelupaan tentang Allah. Terjadilah kesyirikan kepada Allah, terjadilah kemaksiatan kepada Allah. Sehingga fa'ammahumallahu ta'ala bil khidlani wal balaya wa taslitil khalqi wal auja'i wal amrad, maka Allah ratakan itu ghaflah dan syirik atau syirik dan maksiat itu diratakan oleh Allah Ta'ala dengan atau sebarkan oleh Allah Ta'ala dengan kehinaan, dengan ujian, dan dengan penguasaan kepada manusia. Dia dikuasai oleh makhluk, wal auja, dan penyakit-penyakit pun akan dikuasakan kepada dirinya, wal amrad sama. Sehingga fayanalu kullu wahidin minal qalbi wan nafsi hadzahu min dzalika, maka masing-masing dari hati dan nafsu ya dapat bagiannya, dapat bagian dari hal itu semua, yaitu khidlanul balaya wa taslitil khalqi wal auja dan seterusnya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau si hati ini tidak menjawab nafsu kan, pada tujuan nafsu, sampai
dia menunggu atau sampai datangnya izin dari Allah Ta'ala yang melalui ilham bagi para kasih-kasihnya atau bagi para rasul dan nabi dengan melalui wahyu yang sharih. Kemudian fa'amila dzalika ata'an, itu dilakukan oleh dirinya ata'an karena karunia oman'an atau mencegah diri ammahumallahu ta'ala birrahmati wal barakah, maka hati dan nafsu ini akan diratakan oleh Allah Ta'ala dengan atau akan disebari oleh Allah Ta'ala berupa rahmat, berkah, kesehatan, ridho, cahaya, makrifat dan kedekatan, kekayaan, selamat dari penyakit dan nasr, kemenangan atas musuh. Fa'alam dzalika, tahuilah hal itu, waqfat, jaga, wahdar, hati-hati, al-bala'ah, hati-hatilah kepada ujian, jidan, serius, bil musara'ati ila ijabati nafsi wal hawa, hati-hati dalam bercepat-cepat menjawab atau melaksanakan perintah dari nafsu dan hawa nafsu. Tapi yang dilakukan itu adalah bal tawaqqaf wa taraqqab bidzalika idnal maula fataslam fid dunya wal ukhbah. Tapi intinya adalah kita harus diam, harus menunggu-nunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini selamat di dunia dan akhirat insya Allah. Diskusi. Ya. Nggak ada. Jadi permasalahan pertama, idza taharakatin nafsu. Bro, rokok bro, ngantuk bro. Aneh ya. Itulah bisa Pahit kuat padahal. Indonesia. Jadi sebetulnya hati itu apa ya? Sesuatu yang hanya untuk mencintai Allah. Bila mana ada sebuah lintasan taharakat, lalu kemudian si hati itu mencari syahwat, nafsu dalam hati itu mencari syahwat warajatin. Kemudian hati itu pun juga menjawab apa yang terlintas di dalam hati itu sendiri, gitu kan? Min ghairi amrin, apa? Ada perintah wa dari idnin, Allah. salat bidzalika ghablatan wa syirkun wa ma'siyah. Jadi hati sebetulnya begini, ibarat kata cintaku kata Allah, hati itu tidak boleh diganggu oleh perkara yang lain. Kira-kira gitu kan? Ya. Jadi jangan tergerak hati itu oleh sesuatu yang bukan perintah Allah. Begitu? Iya. Jadi hati itu kayak server di komputer gitu lah kayaknya. Coba. Ini teknologi. Jadi kan Hati ini makhluk. hati makhluk. Dibikin oleh Allah adalah buat singgasana, ilham ilahiyah yang datang ke hati sebagai perwujudan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, jangan dipagari hati itu oleh lingkaran nafsu, hawa. Sebab akan mengakibatkan ghaflah terhadap Allah. Ketika hati itu menjawab apa yang dicarinya dari hawa nafsu tentunya semua. Oke, kembali kepada server tadi gimana? Jadi kan hati itu katakanlah organ yang paling inti ya di dalam diri manusia. Ya. Kalau server ya memiliki kualitas yang baik, maka apapun program yang ada di komputer itu jalan cepat. Gitu. Server namanya juga server ya. Server itu bahasa kerennya apa? Server ya penyimpan kan, yang menyimpan semua data. Iya, alat penyimpan. Iya. Artinya, kalau servernya itu ada kendala, ya maka katakanlah gerakan dari komputer itu
itu pun juga terkendala, yang nanti ujungnya pada hang kan. Komputernya hang, dibuat ngetik itu nggak bisa, atau dibuat muter video itu nggak bisa, dibuat pakai program apapun itu nggak bisa. Nah, manusia pun juga sama. Ketika servernya itu hang, servernya itu rusak, ya semuanya rusak. Otomatis akan ngefek kemana-mana. Gitu. Kalau rusak, maka semuanya rusak. Kalau baik, maka baik. Gitu. Kalau hati seseorang itu baik, maka perbuatannya akan baik, rasanya pun akan baik, tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya pun baik. Kalau buruk, ya buruk. Nah, tapi hati di sini jangan diartikan sebagai segumpal daging yang ada di sini, entah itu jantung ya. Iya, jantung. Nah, bukan. Itu lebih kepada sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Soalnya kan kalau di hadisnya itu tidak adnabal abd dzamban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Ketika seorang hamba itu melakukan sebuah perbuatan dosa, maka hatinya itu akan diberi satu titik hitam kecil. Nah, semakin banyak lama-lama itu akan menjadi hitam. Nah, kalau hati ini dilihat sebagai organ yang dalam tubuh, organ fisik yang ada dalam tubuh, yang warnanya apa? Jatuh. Ya, ada orang bilang merah hati. Nah, kan kayak gitu aja warnanya kan? Gak ada tadi yang putih, kemudian ada noda hitam. Kalau berbicara secara fisik, Iya. Nah, sehingga para ulama itu yang mengartikan hati itu sebagai tadi organ yang sifatnya abstrak, maknawi gitu kan, bukan hisi. Ya. Hisinya adalah perwujudan secara hisinya ya, ini. Di sini, ya. 2 jari di bawah susu. Betul. Gitu kan. Nah, sehingga di situ nanti ketika hati ini bersih, kan disifati dengan hati itu bercahaya. Artinya gimana? Apakah hati yang di sini kalau berbicara organ bercahaya? Ya enggak, gitu kan? Tapi lebih kepada tadi, kan? Itu yang lebih cocok. Ya, maksudnya hati itu kan makhluk yang diciptakan Allah sebagai alat kan transmisi ya, sebagai alat makhluk yang diciptakan Allah dalam diri manusia. Sebagai wadah Atau wadah yang menyimpan tentang ilham ilahiyah di dalam diri hati. Atau kalau versinya Ibnu Arabi itu dikatakan sebagai cermin. Ya, sebagai cermin-cermin Allah itu, cermin-cermin ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan yang nanti hati itu juga mentransfer ke seluruh anggota badan. Ya. Makanya jangan diselingkuhi dengan perkara-perkara selain daripada perintah. Iya. Ketika hati menjawab apa yang diinginkan tanpa ada perintah dari Allah, maka itu sama aja dengan maka akan menghasilkan outputnya ghaflah kepada Allah. Begitu kan? Syirkun maksiatun. Jadi berarti hati itu harus kontinu tetap aja ya. Terus digejot dengan asma Allah kan? Ya. Agar dia terhindar dari hal-hal yang di luar perintah Allah. Kalaupun ada syahwat yang terlintas, nunggu dulu gitu. Ya. Tar dulu. Tunggu gimana ini perintah? Gimana perintah? Itu kan kesimpulannya ya. Betul. Nah, jadi secara umum kebanyakan manusia tidak sadar dengan apa yang terlintas di dalam hatinya. Dia menjawab, lalu akhirnya melupakan hatinya sendiri kepada Allah, menghijab ilham ilahiyah sendiri di dalam diri. Maka yang ada bingung, pusing, gitu kan? Bingung, pusing, hilang pegangan.
Maka timbul akhirnya apa yang lagi malam itu dibahas, menuding Allah gitu. Nah, itu. Ujung-ujungnya kan menuding Allah. Padahal itu semuanya adalah gerakan-gerakan hawa nafsu yang melilit di dalam hati. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa Allah biarkan? Biarkan gimana? Melilit itu si hawa nafsu itu. Kan biar jadi PR dia. Kenapa tidak Allah langsung mengingatkan kepada hati? Enak amat. Makanya kan katakanlah ini yang berkaitan dengan tema pengajian sekarang ya. Kenapa? Ikan Allah itu cinta kepada para nabi, para rasul, kan, para abdal, para aulia. Kan harus ada ujian dulu. Kan nggak sekonyong-konyong mereka langsung jadi kekasih Allah, enggak lah, ngena amat gitu. Tapi melalui ujian-ujian itu, nah disitulah hati itu lulus uji apa enggak. Kalau lulus uji berarti dia tetap jadi kekasih Allah Ta'ala. Kalau tidak lulus uji ya berarti masuk kepada tadi ya syirik, kemudian maksiat tadi ya. Gitu. Nah sehingga yang lulus uji ini ya nanti kondisi hatinya itu akan bersih, dan ketika bersih otomatis dia bisa melihat, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, atau melihat tajallinya Allah Ta'ala, yang hati ini merupakan perumpamaannya adalah sebagai cerminnya itu bersih. Jadi kalau kita makanya sekarang ini hati kita ini kan kotor ya, jadi hati itu cermin hati kita itu seakan-akan masih ada catnya itu, cat hitam itu, sehingga harus diamplas, digosok, disikat, dicuci, dibilas segala macam sampai bersih. Ketika bersih, nanti kita ini bisa melihat tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajalli af'al, tajalli dzat, tajalli sifat. Bukan berarti Allah tidak mampu dalam saat sesingkat hati itu menjadi bening, karena kan hati itu makhluk. Iya. Diciptakan dia oleh Allah. Keberadaannya untuk menampung aspirasi Allah kan gitu. Iya. Bahasa kerennya, Pak. Untuk menampung aspirasi Allah itu kan. Terlalu kalau bilang hati adalah segumpal daging, terlalu kecil amat gitu kan. Iya. Untuk menampung aspirasi berbagai macam karangan para wali-wali Allah. Dia keluarkan Tuhan dari ilham Allah yang ada di dalam diri itu juga kan atas sudah bening, sehingga dia menorehkan tinta di dalam kertas pun atas bimbingan dari Allah. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kita, apakah ini kan hati adalah makhluk yang nempel pun di dalam diri ini juga, lintasan apapun juga adalah makhluk Allah juga. Masih Allah adalah makhluk nempel, berbagai macam penyakit dan lain sebagainya di dalam hati yang menghalangi zat dirinya manusia dengan Allah yang menghalangi. Yang jadi pertanyaan, mampukah Allah menghilangkan dalam sekejap butiran-butiran itu, partikel-partikel yang tenggelam di dalam manusia, agar manusia itu tidak terlena dengan siapakah zat? Mampulah. Iya. Tapi kan dikembalikan kepada si manusia itu. Dia benar-benar memasrahkan ke Allah Ta'ala atau tidak? Menyerahkan ke Allah Ta'ala atau tidak? Atau dia ego dengan ananiahnya sendiri? Betul, kan gini. Saya ini pengen berusaha untuk membersihkan hati ya. Maka saya banyak zikir. Emang oleh zikirnya dia bisa membersihkan hatinya? Nah itu maksudnya. Apa dengan alat itu? Tentunya juga tidak kan? Enggak. Bukan. Jadi kan katakanlah menanamkan dalam diri perasaan untuk pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejauh mana? Gitu. Dalam arti ini keyakinan ya, rasa ya. Ini kan udah menyangkut rasa. Jadi rasanya itu
rasa atau zauqiyah yang ada dalam dirinya itu apakah sudah sampai totalitas untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala, terutama dalam membersihkan hati atau belum. Ya kalau belum berarti ya dia belum serius, gak serius. Gimana Allah Ta'ala mau bantu dia sementara dia ini gak kelihatan serius gitu dalam meminta tolong ke Allah Ta'ala. Baru ginilah, ini pendekatan. Ada seorang santri yang pengen ngaji, pengen pinter baca kitab, ke kiai. Nah terus kiai kan otomatis ketika mendengar informasi itu tergugah kan, oh ya saya bantu gitu, semangat. Nah tapi memperhatikan santri itu setengah-setengah. Ya misalnya jadwal ngaji yang harusnya jam 6, dia datangnya malah jam 7. Harusnya kan jam 5 udah datang standby nih, sebelum jadwal kan udah datang nih. Dia malah setelah jadwal baru datang gitu. Terus pas lagi ngajarin dianya bukan semangat, bukan mikir, bukan serius, tapi malah ngantuk segala macam. Nah kira-kira bagaimana perasaan kiai yang ingin mengajari santri dengan tingkat keseriusan yang seperti itu? Ya gak jauh beda gitulah. Kita ibaratnya memasrahkan diri ke Allah Ta'ala dengan tingkat keseriusan seberapa persen nih? Tingkat keseriusan kamu memasrahkan segala persoalan. Nah, eta. Gitu kan? Baik permasalahan alam kerohanian atau di alam jasmani. Dijawab? Iya. Zikir, sholawat itu hanya alat aja kan? Ya, betul. Hanya alat kendaraan gitu, untuk mencapai sebuah tujuan itu. Bukan alat ini bukan Tuhan ya? Bukan. Sholawat juga bukan Tuhan. Bukan. La ilaha illallah juga bukan Tuhan. Dia hanya kendaraan. Hanya bukti itu, hanya dalil, hanya tanda. Bukan madlul. Bukan. Ya. Kembali lagi ke tadi ya. Kalau berbicara mampu jelas mampu lah. Tetapi kan dilihat dulu dong orangnya kayak gimana dalam keseriusannya ya, memasrahkan diri, memasrahkan semua urusannya ke Allah Ta'ala sejauh mana. Berarti ini masalahnya intinya mah bukan penyakit amat ya. Iya. Tingkat kesadaran ya. Tingkat kesadaran. Ya penyakit dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah. Betul. Alam ruhani ini hakikatnya bukan kita loh. Iya. Allah. Kemudian iblis segala macam penyakit Allah yang bikin, hasud juga makhluk Allah. Nah kalau tingkat keseriusannya sudah connect, oh iya ini berbahaya, ini akan merusak cintaku kepada Allah, ini akan merusak kecintaan, ini akan merusak tajallinya Allah melalui diri. Nah berarti kan tingkat kesadaran ya, yang paling tinggi. Apapun, ibadah, sosial pun, tingkat kesadaran. Kalau kesadaran sudah bagus, ibarat kata lu mau apa? Lu nanti ketika dikasih dunia pun lu gak ceroboh, nggak sombong, nggak takabur, gitu kan. Bukan Allah pelit, gitu kan. Kira-kira begitu kan? Ya, kurang lebih. Bukan Allah mau nguji-nguji amat sih, tahu kadar lu berapa sekian persen itu kan tahu juga kan gitu kata Allah, gua yang bentuk kan. Tapi tingkat kesadarannya itu ya kan tingkat kesadarannya. Sehingga melahirkan rasa baru tuh bertajali ya. Gitu nggak surahnya kira-kira ini nggak ngecek nggak ya bab di sini kan fa'ilam yajibil qalbu an-nafsa ila matubiha hatta ya'tiyal idna min qibalil haq bilhamin bihaqil awliya wa wahyin sharih bihaqil mursalin wal anbiya. Jadi ibarat gini lah pendekatan yang tadi ya, santri. Jadi si santri ini nggak mau ikut aturan. Iya berarti kan tingkat kesadaran. Malah sakar PDW gitu. Dia mah ibaratnya kamu mau baca kitab ya, mau pintar baca kitab. Kuasai satu lughah dulu, mufradat kan ya.
mufradat kosakata. Yang kedua dukungannya nahu, nahu ya standar lah, nggak usah terlalu dalam. Sorob standar, pokok siap kamus, siap nahu, siap sorob, udah itu. Hafalin yang sekiranya harus dihafalin. Ini males-malesan gitu. Gimana saya itu mau semangat ngajarin kamu kalau kamunya kayak gitu, ibaratnya gitu lah. Ya. Gimana saya ngebantu kamu aja nggak serius. Ibaratkan level kesadarannya baru 0, sekian gitu kan. 1 juga belum. Iya. 0, sekian. Manakala tingkat kesadarannya sudah bagus, inilah yang dinilai oleh Allah. Baru ilham mau dia ngaji. Tepat pada waktu sebelum guru hadir pun itu hadir di dalam dirinya karena merasa butuh. Betul. Gitu, Bro. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.